Butin. Bapak silahkan Pak. Saya dari Badan Litbang Pertanian, nama saya Haryono. Jadi Undang-Undang 18 tahun 2002 mengenai Sisnas Litbangprap sebagai basis sistem inovasi nasional ini bisa bergerak. Namun demikian, pergerakan dari instrumen ini di lapangan ini sangat lamban sekali. Kemudian juga yang terkait dengan pasal 21 ini peran pemerintah daerah yang harus menumbuh kembangkan IPTEK juga ternyata lamban. Termasuk peran swasta yang diatur dengan adanya insentif program insentif pajak tadi disebut PP 35 tahun 2007 ini juga belum ada realisasinya. Mudah-mudahan pada tanggal 10 Agustus nanti ini ada momen di mana langsung ada implementasi perusahaan-perusahaan yang memang sebagian besar kita sudah pernah mencoba menghubungi, mereka siap sebenarnya. Nah, bagaimana kita bisa mengajak dan sekaligus mengimplementasi pada event yang penting pada 10 Agustus nanti. Termasuk yang penting bagi kami dari Kementerian Pertanian adalah Undang-Undang PNBP. Kita menunggu juknis dari Departemen Keuangan sehingga PP 20 ini mestinya lebih mudah dilakukan di lapangan. Tapi ternyata benturannya dengan PNBP. Di lapangan kami ini punya kebun percobaan, 118 kebun percobaan yang sebagian besar menganggur. Ini bukan berarti kita nggak punya kemampuan dan tidak punya kemauan, tapi sangat sulit pada saat Undang-Undang PNBP itu tidak mendukung. Untuk memberi semangat kepada pemanfaatan aset termasuk kebun-kebun percobaan, mestinya PNBP itu harus diberikan on top. Nah, perjuangan ini kalau seandainya bisa, saya yakin akan membangkitkan semangat para peneliti untuk bisa menghasilkan inovasi yang lari kepada innovation for business begitu. Terima kasih Pak Haryono. Pak Menteri, Pak Suham, tadi sama-sama kita dengarkan pertanyaan dari Pak Bambang Teja, pandangan dari Profesor Ibu Timu tadi, dan terakhir dari Pak Haryono mengenai semangat inovasi. Lalu juga mengenai peraturan-peraturan ini juga mungkin ada Pak Suha, Profesor Fredisian ini khas sidang-sidang mungkin jangan sampai menemukan roda, yang ada rodanya harus diperlicin jalannya supaya kencang. Jadi saya mendukung semangat inovasi itu, tentunya inovasi di sini dalam frame bagaimana kita menembus pasar global ya. Tetapi sebelum melakukan inovasi kita harus konsolidasi dulu. Makanya kita perkuat dulu sistem inovasi nasional ya. Dari Ibu Tin tadi mengingatkan, kalau saya ada dua kata yang sederhana sebetulnya dalam pembangunan sistem itu. Kita punya kendali dan kita punya kendala. Kalau kendali itu yang tadi Ibu Tin sebutkan, kita dikendalikan oleh aturan, oleh Science and Technology Policy kita. Tadi PP 35 termasuk Inpres ya. Itu aturan-aturan yang bagaimana kita hidupkan dalam sebuah sistem. Nah, ini kendala kita. Ternyata ini belum hidup. Nah, menghidupkan itu ternyata kalau dari Inpres nomor 4 tahun 2003 itu betul Kementerian Ristek mengkoordinasikan. Tetapi kata mengkoordinasikan itu yang saya pahami sekarang itu tidak ada instrumennya. Jadi saya memahami itu sederhana. Mari kita bangun sinergi. Koordinasi itu tidak punya, yang saya bayangkan bukan nuansa top down, bukan nuansa perintah. Mari kita bangun kesadaran. Makanya strategi dari penguatan sistem inovasi nasional kita adalah membangun sinergi fungsional, membangun kebersamaan. Kita bangun kesadaran itu bahwa membangun negara itu bukan hanya urusan pemerintah, tetapi di dalam pemerintah sendiri kita juga ada fanatisme sektoral ya. Mari kita buka sekat-sekat itu. Nah, yang mampu membuka sekat itu kesadaran kita bersama bahwa kita ingin maju. Dan nanti rekomendasi dari KIN akan lebih tajam lagi untuk peningkatan pembangunan perekonomian kita ya. Kemarin itu peraturan itu kelihatannya sudah cukup. Tetapi kenapa peraturan itu hanya sebagai rumusan-rumusan yang tidak terimplementasikan? Tidak menjadi ruh sebuah sistem. Makanya jadi inovasi itu di tingkat negara dan bangsa adalah harus di-frame dalam sebuah sistem inovasi nasional. Dan kalau itu sudah terjadi, inovasi itu ada Pak. Kita siap bagaimana
platformnya ya buku yang Pak Juhal, platform peningkatan daya saing, itu bisa hidup itu. Kemudian innovation strategi. Ini saya kira ini apa yang perlu kita ini respect dengan tugas pokoknya, membangun dengan sapaan. Mari kita membangun kebersamaan, gitu ya, sinergi fungsional. Tentunya ini KIN bisa memberikan otoritas yang lebih tajam, ya. Nah, hambatan-hambatan dari industri untuk terlibat dalam riset, termasuk hambatan-hambatan hasil penelitian yang sudah dilakukan oleh para peneliti banyak ini. Jenis riset yang ada di ARN, riset dasar, riset terapan, peningkatan kapasitas produksi, dan percepatan difusi. Saya kira otoritas yang bisa dilakukan atau hal-hal yang bisa dilakukan oleh para peneliti di dua awal. Begitu masuk ke sini, banyak hal kebijakan-kebijakan yang harus dihidupkan. Jadi termasuk mengatasi masalah pengangguran tadi. Pak Juhal mengatakan secara sederhana nilai tambah itu tidak mungkin kalau tidak digunakan teknologi. Sehingga kita bisa berkompetisi. Ternyata kalau negara lain, perusahaan lain membuat inovasi mereka hidup, terasa daya serap pasar itu demikian besarnya, ya, karena mampu melihat peluang yang ada di pasar lalu berinovasi, dan saya kira pengangguran terserap di situ. Nah, kalau hanya mengandalkan sumber daya alam kita saja, saya kira tidak akan selesai masalah ini. Satu-satunya bagaimana kontribusi IPTEK terhadap pembangunan. Jadi yang disampaikan oleh Pak Haryono, oleh Butin, dan oleh Pak Bambang, ya, itu sebuah proses. Saya kira di masa depan definisi inovasi itu kalau saya bilang kita berkompetisi di pasar bebas, di pasar global. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Suwarna. Ya, demikian acara IPTEK Talk pada hari ini. Selanjutnya semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan sesuatu yang berharga dari acara kita ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Smart People, saya yakin Anda masih ingin mengikuti perbincangan mengenai penguatan sistem inovasi nasional lebih lanjut lagi. Dan masih dengan Bapak Suharna Surapranata, Menteri Negara Riset dan Teknologi, Profesor Dr. Insinyur Zuhal MSCEE, selaku Ketua Komite Inovasi Nasional KIN, Menteri Negara Riset dan Teknologi periode 1998 sampai dengan 1999, dan juga dengan moderator Dr. Nino Leksono, redaktur senior harian Kompas dan anggota KIN DRN. Minggu depan kita akan kembali lagi dengan topik yang sama, dengan narasumber yang sama. Untuk itu kami pamit terlebih dahulu, sampai jumpa minggu depan. Smart People, terima kasih Anda sudah menyaksikan IPTEK Talk untuk episode kali ini. Kita jumpa lagi dalam IPTEK Talk episode berikutnya. Cintailah terus ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jangan pernah bayangkan hidup Anda tanpa IPTEK. Dari kantor Kementerian Riset dan Teknologi, Gedung BPPT lantai 24, saya Ririn Agustarini. Salam IPTEK Talk.